Shalom adik-adik Smiling Kid yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesehatan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Judul renungan hari ini adalah merendahkan diri. Renungan hari ini diambil dari Lukas pasal 18 ayat 14b yang berbunyi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik, yuk kita simak cerita berikut ini. Pada suatu hari, "Roy, ayo latihan membaca," panggil sang ibu. "Ah, nggak mau bu, kenapa harus setiap hari latihan membaca?" jawab Roy. "Nilai membacamu jelek Roy, harus diperbaiki. Latihan akan membuatmu lebih baik." "Memang sulit bu, aku memang bukan pembaca yang cepat," Roy menjawab lagi. "Jangan khawatir Roy, Bu akan membantumu membaca lebih cepat." "Baiklah," jawab Roy akhirnya. 2 minggu kemudian di kelas, "Anak-anak, ibu sudah menilai ujian membaca kalian. Roy, nilaimu jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana kamu belajar membaca begitu cepat Roy? Apakah ayah ibumu yang mengajari?" "Tidak ada yang mengajariku. Aku memang bisa membaca cepat karena aku sangat pintar bu guru," jawab Roy tanpa mengingat bantuan ibunya selama ia berlatih membaca. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tanaman. Siapa yang tahu apa saja yang dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh? "Aku tahu bu, tanaman membutuhkan air, tanah, dan matahari," jawab Roy. "Betul sekali. Apakah kamu mengetahuinya dari buku?" "Tidak bu, aku memang sudah tahu karena aku tahu banyak hal. Bahkan aku tahu semuanya bu," jawab Roy. Teman-teman sekelasnya segera menyaut, "Kamu tidak mungkin tahu semua hal Roy. Tidak mungkin ada orang yang dapat mengetahui segala sesuatu." Namun Roy menjawab, "Tidak, karena aku tahu semua hal." "Oh ya, kamu tahu caranya membuat TV? Aku bisa kalau mau. Tapi sekarang aku tidak mau," jawab Roy. "Tidak, kamu tidak mungkin tahu." Teman-temannya serentak menjawab. Bel istirahat pun berbunyi. Anak-anak asyik bermain bola. "Hati-hati, jaga bolanya." "Ah, aku dapat bolanya. Berikan padaku, biar aku oper ke Roy." "Roy, terima bolanya." "Gol!" Terdengar teriakan gembira. Waktu istirahat sudah habis. "Siapa yang menang?" terdengar suara bu guru. "Tentu saja timku bu." Laki-laki Roy menjawab dengan sombong. "Dan akulah yang berhasil memasukkan bolanya." Yang lain pun merasa tidak terima. "Kamu tidak boleh membanggakan diri Roy, karena aku yang merebut bolanya dan aku yang mengalihkan bolanya kepadamu. Bukan kamu sendirian yang berjasa mencetak gol." Sesaat Roy berpikir, "Kalian benar, aku tidak akan bisa mencetak gol tanpa kalian. Kalian berhak mendapatkan pujian juga." Bu guru pun akhirnya berkata, "Perlu kerjasama untuk menang. Kalian semua hebat anak-anak." Nah, adik-adik, kebanyakan orang senang dipuji, dianggap pintar dan menonjol di antara yang lain, tetapi tidak mau direndahkan. Tahukah adik-adik bahwa anak-anak Tuhan yang baik harus mencontoh sifat Tuhan Yesus? Sekalipun memiliki kuasa, namun Tuhan Yesus tetap rendah hati. Kalau mau rendah hati, maka kamu akan ditinggikan. Ingat bahwa keangkuhan akan mendatangkan kejatuhan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jika kalian ingin ditinggikan Tuhan mulai saat ini, janganlah sombong dan janganlah tinggi hati. Tetaplah rendah hati. Yuk, kita tutup renungan hari ini dengan doa. Bapa di surga, aku mau belajar untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Aku percaya bahwa Engkau akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan besok, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.